Ketua ID. Siap. Terima kasih Pak Menko, teman-teman media sekalian yang saya hormati. Mohon izin untuk menambahkan apa yang disampaikan Dr. Sutrisno tadi. Jadi pada dasarnya kita kalau bicara tentang kepentingan transformasi kesehatan, seluruh tenaga medis, tenaga kesehatan mendukung upaya transformasi. Tapi pada saat kemudian kita butuh akselerasi, banyak undang-undang yang masih existing, yang perlu untuk segera ditindaklanjuti dalam bentuk peraturan-peraturan pemerintah, peraturan menteri yang belum ada atau belum terlaksana. Jadi ini yang saya kira yang harus kita dorong. Ribuan tenaga kesehatan berunjuk rasa menggugat rancangan Undang-Undang Kesehatan Omnibus Law. Massa yang berasal dari 5 organisasi kesehatan, yaitu Ikatan Dokter Indonesia, Persatuan Dokter Gigi Indonesia, Persatuan Perawat Nasional Indonesia, dan Ikatan Apoteker Indonesia, serta Ikatan Bidan Indonesia itu menolak RUU Kesehatan Omnibus Law yang tengah dibahas di DPR RI. Sejumlah pasal yang saat ini sedang digodok pemerintah dan DPR dianggap merugikan tenaga kesehatan Indonesia. Di antaranya pasal yang menyebutkan tenaga kesehatan hanya boleh memiliki satu organisasi profesi. Hal tersebut dianggap kontroversi karena disinyalir akan mengamputasi peran organisasi profesi. RUU Kesehatan juga akan menggodok kedudukan tenaga medis atau tenaga kesehatan dapat dipidana saat melakukan kelalaian. Pasal kontroversi lainnya adalah keberadaan tembakau yang dimasukkan dalam satu kelompok zat adiktif bersama narkotika dan psikotropika. Lantas benarkah RUU Kesehatan Omnibus Law sepenuhnya merugikan tenaga kesehatan? Hai guys, sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa untuk klik tombol like and subscribe-nya. Dan jangan lupa juga nyalain notifikasinya, supaya pada saat gue upload video baru, kalian yang tahu duluan guys. Thank you guys. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait berita dari Detik News, Selasa tanggal 9 Mei 2023, terkait dengan berita ancaman mogok nasional masa dokter apoteker yang tuntut RUU Kesehatan. Ini Jakarta, Selasa 9 Mei 2023. Ini beritanya baru diturunkan tanggal 9 Mei. Para dokter hingga tenaga kesehatan se-Indonesia menggelar demo menolak RUU Kesehatan Omnibus Law karena dianggap merugikan bahkan mengancam mengkriminalisasi dokter dan para tenaga kesehatan. Demo tersebut digelar pada Senin tanggal 8 Mei kemarin. Setelah berdemo di Patung Kuda, Jakarta Pusat, massa juga berunjuk rasa di depan gedung Kementerian Kesehatan Kemenkes Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan. Massa meminta DPR menyetop pembahasan RUU Kesehatan Omnibus Law tahun 2023. Massa mengancam akan melakukan mogok nasional jika pembahasan RUU Kesehatan Omnibus Law 2023 diteruskan. Nah, ini ada beberapa asosiasi dari tenaga kesehatan ini yang ikut berdemo ini. Aspirasi dari tenaga kesehatan dari 5 organisasi profesi. Ini Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), Ikatan Bidan Indonesia (IBI), Ikatan Apoteker Indonesia (IAI), dan Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI). Ini yang mereka masalahkan sebenarnya apa? Ini terkait dengan keputusan apa yang ada di RUU ini. Ternyata ada beberapa hal yang menjadi ganjalan bagi tenaga kesehatan dikarenakan ini sesuatu hal yang baru dan akan mengancam kesinambungan banyaknya tenaga kesehatan yang mau bekerja di lingkup tenaga kesehatan ini. Jadi misalkan yang mereka permasalahkan yang pertama diantaranya adalah organisasi profesi akan hilang. Jadi kemungkinan 5 organisasi profesi yang saya sebutkan tadi, organisasi dokter, organisasi bidan, organisasi perawat, organisasi apoteker, organisasi dokter gigi, dan mungkin yang lain-lain itu akan hilang, akan dihapus. Termasuk juga kolegium itu juga dihapus.
karena di dalam RUU ini tidak ada pasalnya kalau kolegium ini. Terus dampaknya yang lain juga seminar P3 KGB bukan lagi domain organisasi profesi, ya jelas organisasi profesinya aja hilang. Tetapi akan ada lembaga yang mengurus. Nah, ini lembaga yang akan mengurus ini, apakah lembaga baru yang membentuk siapa, apakah ada bagian baru atau bidang baru yang ada di bawah, atau dirjen baru yang ada di bawah Kemenkes, atau apa, kita belum tahu ini. Terus akhirnya juga rekomendasi pemberian SKP oleh organisasi profesi, ya jadinya hilang juga. Nah, ujian sertifikasi kompetensi, ya setahu Serkom ini bukan oleh kolegium lagi. Nah, kolegiumnya kan tadi juga tidak ada pasalnya, jadi akan diambil alih oleh Kemenkes. Nah, Kemenkes itu juga nanti siapa, kita Kemenkes atau akan membentuk sebuah badan atau lembaga negara atau apa yang kita belum tahu ini. Karena selama ini yang terjadi adalah ini domain dari organisasi profesi. Nah, terus yang lain undang-undang pendidikan kedokteran. Nah, ini rumah sakit bisa memproduksi spesialis. Kalau orang punya rumah sakit itu punya peralatan yang lengkap untuk satu spesialisasi misalkan, nah, itu dia bisa bikin pendidikan spesialis. Kalau bikin pendidikan spesialis biasanya di rumah sakit negara yang sudah ditunjuk oleh di bawah Kemenkes. Tapi ini ternyata rumah sakit ini entah rumah sakit negara atau rumah RSUD atau rumah sakit swasta, kita juga belum jelas ini. Jadi yang dari sini tadi akhirnya organisasi profesi tidak ada fungsinya di sini. Nah, yang berikutnya diantara yang mereka permasalahkan adalah dokter asing yang sudah tidak boleh lagi ada evaluasi atau persamaan. Semua akan diterima sesuai dengan permintaan rumah sakit internasional. Nah, kita ini kan tidak tahu apa rumah sakit di internasional di Indonesia ini kan sudah sangat banyak. Dan rumah sakit internasional yang ada di Indonesia ini pasiennya juga tidak semuanya adalah orang-orang asing. Banyak sekali pasien-pasien yang dari Indonesia. Maksudnya memang rumah sakitnya kan karena ada di Indonesia. Dengan mereka tidak perlu ada sertifikasi lagi, sertifikasi kompetensi atau masuk ke Indonesia ini tidak perlu harus bisa berbahasa Indonesia segala macam. Ini akan mengancam kedaulatan negara ini. Jadi marwah negara ini serasa jadi tidak ada. Terus mereka mengatasnamakan ini adalah profesionalisme kerja dokter segala macam. Ya nggak bisa. Mereka komunikasi dengan orang-orang yang ada di Indonesia, orang-orang yang pasien-pasien mereka orang Indonesia, mereka harus bisa bahasa Indonesia. Kalau tidak, bagaimana dokter-dokter itu bisa mengerti tentang penyakit, tentang keluhan dari pasien kalau mereka tidak bisa berbahasa Indonesia? Ini aneh sekali. Jadi macam seperti merekrut tenaga kerja kasaran aja kayak di tambang-tambang itu. Ya, selanjutnya organisasi profesi menjadi multibar. Siapa saja boleh membuat organisasi profesi. Nah, ini bukan sekadar akan menjadi multibar, tapi ini akan jadi barbar nanti kalau tidak diatur sedemikian rupa. Terus fungsi organisasi profesi diambil alih oleh Kemenkes. Ya, memang muaranya semua di Kemenkes ini. Ya, terkait dengan Kemenkes, Menteri Menkesnya itu juga tidak dari dunia kesehatan. Dia bisa saat menjabat dia bisa mengotak-ngatik dengan dalih profesionalitas, dengan dalih mungkin sampai dalihnya bagaimana kita bisa mengikuti perkembangan zaman segala macam. Dokter juga harus berubah segala macam. Nah, ini mereka seenaknya saja bisa merubah-rubah. Ini masih banyak sekali yang mereka permasalahkan. Misalkan dulu di universitas bisa bekerja sama dengan rumah sakit.
Nah, sekarang di balik rumah sakit dapat membentuk dokter-dokter spesialis dengan mengajak kerjasama universitas. Nah, ini nanti ijazahnya ijazah rumah sakit atau ijazah universitas, ya kita belum tahu juga ini. Nanti akan ada hal-hal yang disusulkan kemudian. Rumah sakit tidak perlu konsulen dalam 2 tahun sudah bisa jadi pendidik. Jadi hospital base ini bisa jadi seperti pendampingan bukan pendidikan. Dulu tenaga pendidik S1 itu cukup spesialis. Jadi kalau kita ambil fakultas kedokteran itu pendidiknya itu bisa spesialis-spesialis saja. Pendidik spesialis adalah spesialis K atau doktor. Nah, ini dihapus dengan alasan pendidikan spesialis kurang dan lulusan spesialis tidak ada yang mau ke daerah. Ini kendala ini harusnya dibukakan keran yang lebih komprehensif, misalkan menyiapkan tenaga kesehatan semakin banyak, dimudahkan administrasi, pembiaya, apa segala macam, bukan membuka keran untuk dokter-dokter dari luar negeri masuk. Mungkin itu, dan hal yang paling mendesak sebenarnya ini terkait dengan sanksi pidana yang bisa diterima oleh tenaga kesehatan terkait dengan kelalaian, termasuk tuntutan ganti rugi. Nah, ini yang banyak dimasalahkan. Nah, kita perlu memberikan masukan-masukan kepada pemerintah supaya ini, menurut hal-hal ini belum urgent. Peraturan yang lama masih sangat memenuhi segala yang dibutuhkan terkait dengan pelayanan kesehatan. Jadi menurut dokter-dokter ini, hal ini, undang-undang ini, rancangan undang-undang ini belum perlu lah. Mungkin kaitannya itu kami butuh masukan, kami butuh kritik, butuh saran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.